Selamat datang di channel Koalisi Laki. Saya Kosmas Joko, Presidium Nasional Koalisi Laki. Saat ini saya berada di Kampung Wologai, Kabupaten Ende, ingin mewawancarai mengenai hukum adat dengan Mosolaki Tanah Persekutuan di Kampung Wologai ini. Bapak, saya minta untuk perkenalkan nama Bapak. Ya, Pak, terima kasih. Selamat siang. Kita langsung ke sasaran saja ya. Ini Bapak nama Alusius Silita, jabatan sebagai salah satu Mosolaki di Wologai. Baik, kami ingin mewawancari Bapak terkait hukum adat yang berlaku di Kampung Adat Wologai ini. Jadi yang pertama, sanksi adat apa saja yang berlaku di wilayah tanah persekutuan Bapak di Wologai ini? Salah satu misalnya pelanggaran dalam menuai padi sebelum Mosolaki upacara, lalu kemudian salah satu masyarakat dia panen, dia petik, itu bisa dikena hukum. Tapi hukum pun dia harus melalui bertahap, melalui pendekatan kekeluargaan dulu, kemudian dia dasar bandel dengan kekerasan, maka baru ditindak secara hukum. Nah, hukum itu bisa dikenakan sanksi, bisa juga bagi satu ekor dengan mukanya, dengan berasnya, dengan uangnya. Itu sanksi apabila terjadi petik padi itu sebelum Mosolaki dilalui sebuah upacara, maka ganjaran itu yang disesuaikan. Selain itu ada sanksi adat apa lagi yang selain tadi dia? Tadi mungkin ada kasus asusila atau ada kasus mungkin masyarakat melawan Mosolaki dalam hal konteks adat istiadat atau gimana? Bisa ada tambahan lagi yang lain? Mungkin ya salah satu dengan kasus asusila manusia kemanusiaan tadi, misalnya Pelepani. Pelepani misalnya itu si laki dia sudah punya istri, kemudian dia menikah lagi kepada gadis-gadis lain. Kemudian ada timbul reaksi dan aksi berjalan. Nah, kemudian Mosolaki juga harus dia ambil sikap, perlu cepat mengambil sikap. Karena ini salah satu sikap perbuatan ini yang sangat risiko. Karena betul-betul terjadi atau berarti tidak mengakui antara satu yang lain, bisa juga timbul pro dan kontra. Maka salah satu Mosolaki harus ambil sikap. Nah, kemudian sikap ini sesuai dengan pelanggaran, misalnya kalau dia hanya humor saja, humor dia bicara kelakar ini kena sanksi, tapi sanksinya tidak berat. Kemudian kalau apabila sampai dengan berbadan itu dikena hukum yang berat. Kalau sudah berbadan toh. Jadi hukum itu kalau sudah berbadan pasti selip seekor tindakan Mosolaki. Satu liu emas, satu ekor kerbau pada waktu itu jamin. Sampai hari ini pun tetap kami berjalan, tapi sudah belum pernah orang yang melanggar demikian. Baik, yang kedua, apa tujuan dan manfaat sanksi adat tersebut? Tujuannya dan manfaatnya untuk apa? Itu paling pertama itu mempertahankan budaya normalisasi ini tidak perlu diamurabu, dan tidak boleh dipermain-mainkan, karena hukum adat ini sangat kuat. Kemudian menjamin situasi kesejahteraan masyarakat adat, dan kemudian bisa juga menjamin seluruh masyarakat. Bagaimana prosedur pemberian sanksi adat itu? Jadi ini jika ada
yang melanggar sanksi adat, dia langsung ditindak? Apa ada prosedurnya, misalnya dipanggil dulu di Ketubuh Kangai atau di rumah adat, atau langsung dikasih sanksi pada saat itu juga? Oh, tadi Bapak sudah sampaikan itu kan melalui tahap prosesnya. Kemudian apabila terjadi seorang punya pelanggaran, dipanggil orang-orangnya, dipanggil, kemudian ada tahap-tahap untuk mencari tahu keterangan lebih lanjut. Kemudian kalau sudah diakui, fakta sudah membenarkan, pasti hukum tadi sudah berjalan, tindakan tadi. Jadi prinsipnya apapun pelanggaran yang dibuat, semuanya tetap pakai prosedur. Ya, jadi ada prosedur, walaupun di rumah adat ada sanksi, tapi ada prosedurnya, sehingga mekanisme itu berjalan dengan baik, dan pelaku pelanggar adat ini juga dia mendapat sanksi yang sesuai dengan perbuatannya. Baik. Yang keempat, sanksi adat apa saja yang pernah dibuat atau diterapkan oleh Bapak selama ini, yang Bapak alami langsung? Selama ini sanksi adat yang pernah kami buat, kami lakukan, misalnya dalam peletakan batu bersama di rumah. Jadi sanksi adatnya kami harus makan minum memang. Jadi kalau dengan bahasa dia, pasar minum. Itu sanksinya, baru adat itu bisa berjalan. Itu selama ini yang kami jalankan. Artinya yang mau peletakan batu ini dia harus potong babi dulu ya? Iya, potong babi, kasih makan dulu masyarakat semua, masyarakat baru mulai melakukan itu. Iya, baru bisa melakukan upacara ritual. Tapi kalau jika tidak, berarti tidak boleh. Kalau dia belum itu, dia langsung paksa letak, tidak boleh. Oh, memang ada syarat-syaratnya. Nanti kami berikan waktu kapan dulu bisa mulai, kapan dulu bisa mulai. Bukan suruh jangan. Tetap mereka masih rasa pengasihan terhadap masyarakatnya masih sangat tersungguh. Jadi ada kebijaksanaan. Ya, ada kebijaksanaannya dari salah. Jadi misalnya dia belum mampu, berarti tunda dulu, sabar. Berarti ini kita mesti apresiasi ya buat Moselaki di Wologai sini. Jadi sanksi adat itu walaupun sudah ada kesepakatan adat, tapi tetap ada kebijaksanaan pada masyarakat yang melanggar sanksi. Yang kelima, apakah sanksi adat yang dibuat digunakan untuk menindas masyarakat atau untuk menjaga persatuan dan kesatuan? Oh, tidak. Jadi yang memberi sanksi itu hanya untuk semata-mata untuk menjaga kesejahteraan masyarakat asli sendiri, bukan menindas. Jadi sekali lagi kita catat bahwa sanksi adat dibuat itu bukan untuk menindas, jadi untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Baik, yang keenam, apakah dalam hukum adat Lio atau di Wologai sini, tanah yang sudah diberikan kepada masyarakat, anak kalau Faivalu, bisa diambil kembali oleh Moselaki dan dipindahkan ke pihak lain? Nah, itu ada dua hal. Bisa juga terjadi, bisa juga tidak. Apabila pemberian lahan tanah itu kepada masyarakat, kalau dia kerja, dia semangat, dia aktif, dan di dalam tanah itu ada hasil usaha, tidak ada bagian dari masyarakat untuk ambil lagi. Tapi kalau ternyata masyarakat sudah dikasih di lahan kerja itu, dia lalai, dia tidak bekerja, maka masyarakat dengan semudahnya untuk mengambil kembali. Nah, bisa juga menyerahkan kepada masyarakat lain yang ingin bekerja. Baik, jadi visinya tanah itu sebenarnya tidak bisa diambil kembali. Cuman jika tanah itu tidak dimanfaatkan, jadi Moselaki ambil sikap lebih baik tanah diambil lagi dan dikasih ke pihak lain yang mau manfaatkan tanah itu. Tapi dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang melanggar HAM atau apa ya, tidak ada. Oke. Baik. Yang ke-7, apakah ada dalam hukum adat Lio jika ada yang melanggar sanksi adat, tempat tinggal atau saaunya, dan semua tanaman di kebunnya itu dibabat, dirusak habis sampai harta dan tanah, lalu yang bersangkutan dieksitkan, dikeluarkan dari kampung? Apakah ada dalam hukum adat Lio khususnya di Wologai ini? Selama ini di Wologai ini belum pernah terjadi. Sebelum
selama ini tuh sebelumnya Bapak pernah dengar mungkin dari cerita nenek moyang di sini? Belum pernah terjadi. Kalau melanggar yang semacam seperti pertanyaan tadi, rumah digusur, dibongkar, lahan tanah diambil, tanaman ditebang, belum pernah terjadi. Masalah orang Bulugai sangat masih akurasi, cinta kasih, tinggi hak asasi manusia. masih menjunjung tinggi hak asasi manusia terhadap masyarakat yang belum kalau. Baik, jadi prinsipnya sekali lagi kita apresiasi buat masyarakat Bologai. Jadi di tanah persekutuan Bologai ini tidak ada tindakan-tindakan yang demikian, dan bahkan adat tidak pernah mengajarkan seperti itu. Jadi apapun permasalahannya tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Begitu. Apakah ada solusi dan kebijakan dari masyarakat jika ada yang melanggar hukum adat? Masih ada solusi tidak? Atau memang jika ada yang melanggar, sudah ini adat memang begini, langsung ambil sikap tegas? Oh, tidak selama ini yang kebijakan itu ada solusinya. Ada solusi. Masih ada rundingan dengan pihak orang yang bersalah, dengan kami masalah juga masih ada perundingan. Masih ada sifat-sifat sosial sangat tinggi. Kita contoh seperti misalnya babi dikenakan hukum itu pelanggaran begitu besar tuh, babi kami suruh 4 pikul. Ternyata dia bawa 2 pikul, masih dapat diampuni. Masih ada toleransi. Baik, jadi prinsipnya masyarakat ini tetap ada solusi dan kebijakan. Jadi jika sanksi adatnya misalnya babi mesti 6 pikul 4 pikul ya, tapi ternyata dia bisanya 2 pikul, tetap juga masih ada memahami gitu. Jadi tidak mesti 4 pikul. Jadi kalau dia bisa 2 pikul sudah. Jadi menyesuaikan kondisi ekonomi dan kemampuan dari masyarakat sini. Berarti bagus kalau kita ini selama ini saya lihat termasuk di Bologai ini salah satu masyarakat yang sangat bijaksana dan menjunjung tinggi nilai tengah rasa. Ya, nilai tengah rasa. Sangat tinggi. Nomor yang ke-9, Pak. Apakah Bapak mengakui bahwa Indonesia adalah negara hukum dan hukum yang berlaku adalah hukum positif yang diatur dalam undang-undang? Bapak akui tidak? Saya sangat mengakui, sangat berjunjung tinggi pada hukum positif. Dia sangat menjamin, tantangan berbagai cara, berbagai macam. Saya sangat mendukung positif. Baik, ini yang terakhir, yang ke-10. Apa pendapat Bapak tentang penegakan hukum di Indonesia ini? Pendapat Bapak bagaimana? Pendapat hukumnya sudah pas atau menurut Bapak masih bahasa liar bagaimana tipu-tipu, masih tidak jelas atau masih apalah gitu, sebelum puas kena apa? Ya, rupanya saya pribadi puas, tapi ada hal-hal tertentu yang orang-orang kita itu, orang-orang sepintar hukum, orang-orang sudah tahu hukum tapi dia kabur hukum. Maka terjadi di sana itu korupsi sana sini, itu yang kita perlu disampaikan. Ya. Baik. Jadi prinsipnya Bapak secara pribadi Bapak menyatakan ya Bapak percaya dan puaslah terhadap penegakan hukum. Cuman ada hal-hal tertentu bahwa masa tidak puas karena ya banyak yang pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi atau yang lain-lain, itu masih dilindungi oleh mafia hukum sehingga mereka kebal hukum. Iya, kebal hukum jadi itu. Gitu. Baik, kesimpulannya Bapak masyarakat di tanah persekutuan adat di Kampung Bologai ini sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, asas-asas sosial, asas-asas kemanusiaan, dan sangat menghargai keinginan atau situasi ekonomi masyarakat di sini. Jadi tidak pernah melakukan tindakan yang semena-mena terhadap masyarakat. Mereka mengikuti situasi dan kondisi masyarakat. Gitu. Jadi sekali lagi kalau ada pendapat hukum atau dari ahli hukum atau penegak hukum yang
meng-SP3-kan kasus, menutupi kasus dengan alasan bahwa memang adat beliau seperti itu. Jadi untuk mereka menjadikan adat sebagai senjata untuk menindak sesama, itu sebenarnya itu kalian adalah penjahat yang sebenarnya. Jadi adat tidak pernah, jadi tidak ada adat yang mengajarkan kejahatan, tidak kejahatan, tidak ada. Oke. Baik, sekali lagi ya, mungkin ada sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, ya nanti jika ingin datang ke kampung Wologai nanti, ini kampung adat, ini tempat wisata ya, wisata adat dan budaya yang sangat tradisinya sangat terjaga ya, masih sangat terjaga sekali ya. Rumah adatnya masih asli dari anak-anak semua. Jadi jika ada yang mau berkunjung sini, silakan nanti bisa untuk diskusi mengenai hukum adat di sini, tentang situasi di sini, bisa ketemu langsung dengan Bapak ini, itu melalui piket di depan sana. Baik, selamat siang, salam keadilan. Ya, selamat.